Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke pelajaran kalkulasi biaya pemasaran praktik. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah laporan keuangan. Nah, langsung aja kita masuk ke sheet berikutnya. Di sini kita tulis laporan keuangan. Oke. Nah, kemarin itu kita udah ngebahas PDA, jurnal umum, terus ada buku besar, neraca saldo, AJP, dan juga neraca lajur. Nah, selanjutnya sekarang kita akan lanjutin yang kemarin, yaitu adalah sasa salon, dan kali ini kita akan bikin laporan keuangannya dari melihat dari neraca lajur yang telah kita kerjakan kemarin. Nah, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan sendiri itu adalah laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada periode tertentu. Nah, dari laporan keuangan ini kita bisa melihat perkembangan bisnis atau perkembangan dari perusahaan tersebut. Dan laporan keuangan ini nggak cuma diakses sama perusahaan tersebut atau manajemen tersendiri, tetapi juga bisa diakses oleh pihak luar. Dan biasanya laporan keuangan ini digunakan oleh para investor, kreditor, dan juga pemerintah, bahkan masyarakat umum pun juga bisa. Nah, langsung aja sekarang kita masuk ke laporan keuangannya. Laporan keuangan yang kita ketahui ini ada 4, itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ada laporan neraca atau biasa disebut neraca, ada laporan arus kas. Tapi kali ini kita akan bikin 3, yaitu kita akan bikin si neraca, laporan perubahan modal, dan juga laporan laba rugi. Langsung aja kita bikin laporan keuangan Sasa Salon. Pertama-tama kita mau bikin laporan keuangan ini kayak biasa, bikin nama perusahaannya dulu, terus bikin jenis laporan keuangannya yaitu adalah laporan laba rugi. Terus sekarang periode 31 Maret 2017. Oke. Udah kayak gini, nanti aja kita ubahnya. Sekarang kita memasukin bagian-bagian laba ruginya. Kalian bisa ngelihat dari kolom neraca lajur kemarin, terutama ngelihat di bagian laba rugi. Nah, di sini itu kalian bisa ngelihat ada pendapatan, terus ini ada pendapatan. Aku stabilo. Nah, kayak gini. Oke. Terus sekarang ada beban-beban di sisi debit. Nah, ini kita masukin nanti ke laporan laba ruginya. Oke. Terus semua bebannya kalian masukin ya. Wait. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ini juga. Oke. Udah semuanya kayak gini. Langsung kalian masukin aja ke laporan laba ruginya. Nah, pertama itu ada pendapatan, dan di bawahnya kalian tulis pendapatan jasa atau pendapatan salon juga bisa. Oke, kayak gini. Dan kalau pendapatan itu sisi kredit kan, kita tulis tadi yaitu adalah sebesar 9.800.000. Kita tulis 9.800.000. Jangan lupa mata uangnya dimasukin yaitu adalah rupiah. Format Indonesia rupiah, dah. Terus setelah pendapatan, ini kalian bold. Kita bakal lanjutin bawahnya adalah pengeluaran. Oh iya, laporan laba rugi ini dipakai untuk mengetahui perusahaan itu untung atau ruginya dalam selama satu periode tertentu. Kayak gitu. Nah, pengeluaran di sini kita isi beban-beban, ada beban gaji, terus ada beban listrik, beban iklan, kalian masukin semua. Beban gajinya yaitu adalah 6.400.000. Tuh, enggak. Nah, kalian bisa langsung aja tarik kayak gini ke bawah. Biar gak usah bikin ribunya lagi banyak-banyak, kalian tinggal ganti aja depannya. Ini 1.600.000, bawahnya ada 800.
Terus lihat lagi 400, 600, 400, 600, terus ada 1.800.000 dan 1 juta. Oke, udah kayak gini. Kurang satu. Nah, udah kayak gini, kalian bikin bordernya karena kita mau ngurangin si pendapatan dan juga bebannya biar kita tahu ini bakal jadi laba atau malah rugi kayak gitu. Dan di sini kita masukin rumus sum atau pakai rumus min juga bisa. Kita pakai rumus sum terus dikasih minus. Oh wait, bentar. Kita jumlahin dulu semuanya sum. Terus kita tambahin kayak gini. Oke. Nah, jadi total bebannya itu adalah sebesar 12.600.000. Sekarang kita ngurangin antara beban, antara pendapatan dengan beban. Nah, sekarang kita kurangin, kasih border lagi. Oke, kayak gini. Kalian pakai rumus sum. Kurangi pendapatan dengan bebannya. Kayak gini. Nah, ternyata hasilnya minus kan. Nah, kalau misalkan hasilnya minus kayak gini, kalian gak usah khawatir. Berarti tandanya kalian bisa ngelihat di sini ini bahwa perusahaan itu mengalami kerugian atau kalian bisa tulis rugi bersih. Tapi kalau misalkan hasilnya itu positif, kalian bisa nulis hasilnya itu adalah rugi bersih. Kayak gitu. Maksudnya adalah laba bersih. Nah, kalau misalkan minus, jadinya rugi bersih kayak gitu. Di sini kalian bikin lagi bordernya. Oke, kayak gini. Jadi untuk mencari perusahaan itu untung atau ruginya, kalian mengurangi si pendapatan dengan si bebannya. Dan kalau misalkan dia hasilnya itu minus, kalian itu bisa nulis hasilnya itu adalah rugi bersih, yang dimana perusahaan ini mengalami kerugian. Sedangkan kalau misalkan pendapatannya itu dikurangi beban terus hasilnya itu positif, tandanya kalian itu laba atau perusahaan itu mengalami keuntungan, dan kalian bisa nulis di sisi sininya yaitu adalah laba bersih kayak gitu. Di sini kita rapiin dulu, kita bikin merge, terus kita bikin ke center. Kayak gini deh. Oke, laporan laba ruginya udah selesai. Sekarang kalian bikin selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Sama kayak tadi, kalian masukin lagi Sasa Salon, nama perusahaannya dulu, terus laporannya apa, yaitu adalah laporan perubahan modal, terus kalian bisa bikin periodenya 31 Maret 2017. Oke, kayak gini, nanti aja rapiinnya. Nah, selanjutnya kita akan bikin laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini itu adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva selama satu periode. Nah, kalau misalkan selama beroperasinya laporan keuangan ini pasti ada terjadinya perubahan pada modal awalnya kan. Nah, kalau misalkan modal ini mengalami kerugian, yaitu maka modalnya itu akan berkurang. Sedangkan kalau misalkan modalnya ini bertambah, berarti tandanya perusahaan itu mengalami keuntungan kayak gitu. Nah, sekarang lanjutnya kita akan bikin si modal awalnya dulu. Kita tulis modal awal. Nah, untuk mencari laporan perubahan modal ini, kita bakal masukin si modal awalnya dengan laba atau rugi bersihnya kayak gitu. Pertama kita tulis dulu modal, karena kita rugi, jadi kita masukin rugi bersih. Nah, sekarang kita masukin angkanya di sisi kredit. Modal di sisi kredit. Oke, kita cari modal. Nah, ini dia. Oke. Modalnya itu adalah 60 juta. Kita masukin ya 60. Dan jangan lupa dimasukin nominalnya. Oke, kayak gini. Terus masukin si rugi bersihnya tadi. Kalian bisa pencet sama dengan, terus langsung masukin ke sini. Terus kita bakal
ngurangin si modal awal dengan rugi bersihnya. Nah, kalau misalkan kalian itu laba, itu rumusnya kalian tambah ya. Jadi kalian tambah si modal awal dengan si laba bersih. Tapi kalau misalkan kalian itu rugi, berarti kalian tuh modal dikurangi oleh si ruginya. Kita bikin dulu bordernya. Sini kita bakal ngurangin. Kalian bisa pakai rumus sama aja langsung, karena dia udah otomatis itu minus. Nah, jadi dia mengurangi sendiri. Nah, hasilnya itu adalah 57.200 ya. Kalian bisa lihat modal awalnya itu berkurang menjadi 57.200 dikarenakan kita tadi itu kan rugi. Nah, selanjutnya ini belum selesai, kita bakal masukin price. Jadi untuk mencari perubahan modal, kita menambah dengan labanya dan mengurangi dengan price-nya. Nah, kita cari nih price-nya si Nyonya Sasa tadi. Kita bisa tagih neraca lajur, cari price, itu price-nya yaitu adalah sebesar 2 juta. Nah, masukin deh 2 juta. Oke. Di sini kita kurangin. Oh ya, kalau misalkan dikurangin kalian jangan lupa dikasih tanda kurung. Kasih border lagi. Nah, kalian pakai rumus sum juga bisa, minus juga bisa. Langsung aja dikurangin. Oh, kita tambah karena di sini udah minus rumusnya. Oke. Nah, dari sini udah kelihatan berarti modal akhirnya yaitu adalah sebesar 55.200. Ini modal akhir atau kalian bisa tulis modal Nyonya Sasa kayak gitu. Jadi hasilnya udah ketemu. Oke. Modal akhir, rugi bersih modal awal. Oke. Ini kita atur lagi kayak tadi. Nah, udah. Sekarang selanjutnya kita akan bikin laporan neraca. Sama kayak tadi, Sasa Salon. Terus di sini kita bikin laporan neraca atau kalian bisa bikin neraca aja. Dan bikin periodenya yaitu ada 31 Maret 2017. Oke, kayak gini. Kalian bold, ini kayak tadi, nanti aja digantinya. Nah, untuk pembuatan neraca ini itu bisa digunain untuk menunjukkan posisi dan informasi keuangan perusahaan, dan dalam laporan neraca ini akan terlihat informasi antara aset, kewajiban, dan juga modal perusahaan secara jelas. Dan untuk membuat neraca ini kalian harus ingat yang persamaan aset sama dengan kewajiban ditambah modal, dan hasil dari si neraca ini itu harus balance. Nah, di sini kalian bakal ketemu yang namanya aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban jangka pendek, dan juga kewajiban jangka panjang, dan ada ekuitas atau modal. Kita langsung aja. Yaitu adalah yang pertama adalah aktiva lancar. Aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu terdiri ada kas, surat-surat berharga, deposito jangka pendek, piutang usaha persediaan, atau beban dibayar di muka, asuransi, dan juga pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kita bisa lihat ini semua di bagian neraca lajur yang kemarin kita udah bikin, yaitu di sini. Nah, kita geser ya. Jadi kalian bisa ngeliat dari sini. Ada kas, ada piutang, asuransi dibayar di muka, dan di sini ada peralatan, perlengkapan, kantor, dan di bawahnya ada lagi kan ada akumulasi penyusutan peralatan. Di sini tuh dibagi menjadi dua aktiva, itu ada aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, kayak tadi aku bilang aktiva lancar itu ada kas dan lain-lain. Sekarang kita masukin dulu si aktiva lancarnya. Kas, piutang, terus tadi ada asuransi dibayar di muka, terus ada peralatan, perlengkapan. Terus kita lihat lagi ke bawah. Udah sampai sini aja.
Ini yang termasuk bagian dari si aktiva lancar, yaitu ada kas, piutang, asuransi bayar muka, dan perlengkapan. Nah, sekarang kita masukin dulu angka-angkanya. Oke, kita masukin di bagian debit. Kasnya yaitu sebesar 10.800.000. Tuh, kita copy sampai ke bawah. Kita tarik aja. Dan kita lihat piutangnya itu adalah 5.600.000. 5.600.000. Terus selanjutnya itu asuransi 4.400.000. Oke, selanjutnya itu ada perlengkapan sebesar 2 juta. Perlengkapan itu 2 juta. Nah, sorry nolnya ketinggalan. Nah, udah kayak gini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aktiva tetapnya. Aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu berisikan seperti kayak tanah, peralatan, terus ada mesin, terus ada gedung, kendaraan, dan lain-lainnya. Langsung aja kita masukin si aktiva tetapnya. Nah, tadi kan kalian lihat ada peralatan. Nah, peralatan ini masuknya ke dalam si aktiva tetap dan juga akumulasi penyusutan peralatannya. Jadi kita masukin dulu peralatan, terus ada akumulasi, atau kalian bisa nyingkat AKM, penyusutan peralatan. Dan sekarang kita masukin angkanya. Peralatannya yaitu adalah sebesar 120 juta. Oke, dan akumulasinya yaitu adalah sebesar 1.800.000. Oke. Udah kayak gini. Nah, iya, ini dijumlahin dulu, tadi kelewat. Ini kita jumlahin dulu si aktiva lancarnya. Aktiva lancar. Kayak gini. Jumlahin, kasih border kayak tadi. Kita jumlahin ya. Semua aktiva lancar pakai rumus SAM, langsung aja ditarik kayak biasa. Oke. Nah, ini pun juga sama, jumlah aktiva tetap. Kalian jumlahin lagi pakai rumus SAM. Nah, kayak gini. Dan selanjutnya kita tulis di sini ada jumlah aktiva. Ini jumlah aktiva secara keseluruhan. SAM, atau gini aja kalian bisa kok, tinggal pencet jumlah aktiva lancarnya ditambah jumlah aktiva tetap langsung sama dengan. Oke, ini dia hasilnya. Oh iya, bentar. Kan tadi kita lihat ya, kalau misalkan akumulasi penyusutan peralatan ini di sisi kredit kan. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah, di sisi kredit kan, berarti ini tandanya dikurang. Karena dia itu menyusut peralatannya. Karena kan namanya pakai mesin itu, jadi karena sering dipakai, lama-lama dia menyusut kayak gitu. Jadi dikurangin. Nah, kayak gini deh. Dia jumlah aktivanya, kita bold. Oke, selanjutnya di sisi aktiva udah selesai. Sekarang kita ke sisi kewajiban dan juga ekuitas atau modal. Saja kita tulis di sini ada kewajiban lancar dan juga ada kewajiban. Oh iya, kewajiban lancar itu adalah kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban tidak lancar itu adalah kewajiban jangka panjang. Nah, kita tulis kewajiban lancar.
yang termasuk kewajiban lancar itu ada utang usaha, utang wesel, utang bunga, terus utang pajak, dan juga uang muka penjualan. Sedangkan kalau misalkan utang jangka panjang itu kayak hutang obligasi dan juga hutang hipotek. Kita masukin ya kewajiban lancar ya. Itu ada, kita lihat di sini. Kalian bisa ngelihat dari sisi tabel neraca, kalian tarik. Nah, ini ada utang usaha, utang wesel, dan jangan lupa kalau di bawah itu ada utang bunga yang ini. Oke, kita masukin dulu satu-satu. Ada utang usaha, utang wesel, dan juga utang bunga. Sekarang kita masukin angkanya. Utang usahanya yaitu adalah sebesar 4.800.000. 4.800.000. Oke, kasih currency-nya lagi. 4.800.000, kita tarik lagi kayak tadi biar tinggal ganti angkanya aja. Untuk utang wesel yaitu sebesar 80 juta. Terus untuk utang bunganya yaitu adalah sebesar 1 juta. Ini dia, kalian bisa lihat 1 juta. Nah, utang bunganya yaitu adalah sebesar 1 juta. Oke, sekarang kita borderin lagi. Terus kita tambahin deh di sini jumlah kewajiban lancar. Kewajiban lancar. Kita jumlahin semua. Kita bold hasilnya, jumlah kewajiban lancar. Terus di bawahnya kita bikin ekuitas. Nah, isinya ekuitas itu ada modal. Dan modalnya kita lihat dari sisi modal akhirnya. Nah, dari sini terus langsung aja kita bikin jumlah bikin jumlah ekuitas aja. Ya, jumlah ekuitas. Langsung aja gini. Nah, jangan lupa kasih border lagi. Yap, kayak gini. Ini juga sama, kasih border. Oke. Salah bordernya ini. Ya. Nah, udah, sekarang kita bikin lagi di sini jumlah kewajiban lancar, jumlah kewajiban dan ekuitas. Langsung aja kita jumlah, hitungan langsung kayak gini, hiasan ditambah jumlah kewajiban lancar ditambah jumlah ekuitas ya. Nah, hasilnya balance kan, tandanya benar hitungannya. Oke, ini kita susun lagi yang rapi. Jangan lupa di bold biar kelihatan hasilnya. Ini juga sama. Dan sekarang kita rapiin racanya. Nah, inilah hasil dari si laporan keuangan dari perusahaan Sasa Salon. Nah, ini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus ada neraca juga. Nah, kalian perlu untuk ke pelajaran ini, karena bentar lagi kan mau ulangan tengah semester juga, jadi kalian siap-siap aja untuk ngepelajarin ini, mana tahu keluar. Oke, inilah dia dari
hasil dari laporan keuangan Sasa Salon. Bisa dilihat bahwa perusahaan Sasa Salon ini bisa dilihat dari laporan laba rugi bahwa perusahaan ini mengalami kerugian yaitu sebesar 2.800.000 dan modal awalnya pun jadi berkurang menjadi 55.200.000 dan ini adalah jumlah aktifanya sebesar 141 juta, begitupun juga dengan jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Nah, nanti kalian bisa langsung aja salin ini dan untuk dipahami juga. Oke, sekian pembelajaran kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.